warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi, guru di SMA 10 Pindrang, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, kategori 2 tahun 2022. Ya, presentasi kelompok. Tapi sebelum itu ketua kelas siapkan dulu temannya. Kemudian, siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dengan Amin. Selesai. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya absensi dulu. Dengan nama Kak Adila Najla. Di sini. Ayo Sabila. Di sini. Arjuna. Ada Bu. Ada Bu. Asredia. Ada Bu. Fadila. Hikmatullah. Indah Lestari. Ada Bu. Muhammad Reza. Ada Bu. Muhammad Rifki. Tasbih. Taslim. Isin. Melda. Isin. Muhammad Aidil. Isin Bu. Muhammad Fauzan. Hadir. Muhammad Subhan. Isin Bu. Subhan ini beberapa hari pindah masuk. Ada di Muhammad Fadir. Isin Bu. Nasrul. Hadir Bu. Nurmila. Raihan. Rahmawati. Resti Amalia. Rizda Salsabila. Rizna Rika. Rizwan Darwi. Sofiani. Sofiani. Hadir Bu. Nurullah Aziza. Hadir Bu. Panas ya. Oke, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, kalian kan akan melakukan presentasi kelompok, baik itu tugas kalian dalam bentuk makalah
Oke, jadi nanti pada saat selesai ajukan saja tangannya untuk kelompok yang siap untuk tampil. Jadi silakan kelompok tiga anggotanya ya ambil kursi kemudian itu waktu presentasinya itu hanya 10 sampai 15 menit. Jadi tidak usah terlalu lama. Karena pada saat selesai presentasi, saya akan membagikan LKPD lembar kegiatan atau tugas kalian. Saya mau melihat bagaimana kemampuan kalian memahami materi ini. Jadi hanya pilihan ganda dan itu 10 nomor saja. Tapi pada saat selesai presentasi semua kelompok. Oke? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Jadi perkenalkan, nama saya Ferdi Dago sebagai moderator dan sebagai pemain materi tumpang. Perkenalkan namanya Rizky Amalia sebagai pemateri pertama, Nurmila sebagai pemateri kedua, dan Kusundar sebagai pemateri ketiga. Jangan ketawai teman kalian. Belum tentu kalau kita yang berdiri di sini lebih baik. Oke. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu karya seni rupa. Seni rupa adalah ragam seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan perlahan. Karya seni rupa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki batas 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. Karya seni rupa 2 dimensi terbagi 2 jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan seni yang digunakan untuk menampilkan secara visual dari objek kepada banyak orang. Dan seni rupa terapan merupakan karya seni yang juga memiliki tampilan estetik dan bisa dirawat. Seni rupa murni terdiri dari 4 contoh, yaitu drawing. Drawing adalah proses berkarya seni rupa yang cenderung menggunakan alat dan bahan yang bersifat kering seperti pensil warna, pena, maupun krayon.
seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu maupun beton. Contohnya seni grafis. Seni grafis adalah pembuatan karya seni yang melakukan teknik cetak di atas permukaan kain, kertas, plastik, dan media lainnya. Contoh gambarnya seperti ini. Seni rupa terdapat terbagi dua jenis, yaitu kriya dan desain. Seni kriya adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan atau pensil, tetap memperhatikan aspek fungsional dan juga nilai seni itu sendiri. Seni desain adalah jenis karya yang mencakup perancangan gambar sampai benda pakai yang diterapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seni kriya terdiri dari 3 jenis yang masing-masing. Contohnya, contoh gambar seperti itu. Kriya anak, kriya studi. Desain terdiri dari 2 jenis, yaitu poster, 1 poster, 2 ilustrasi, 3 logo, 4 motif kain. Jadi materi seni rupa unsur seni rupa akan dibawakan saya. Unsur seni rupa. Titik merupakan unsur dasar dari seni rupa. Akan dapat menunjukkan ide atau sebuah gagasan yang kemudian akan menunjukkan garis bentuk bahkan tidak. Teknik dasar yang digunakan disebut teknik politis. Yang kedua, garis dibedakan menjadi beberapa macam: garis lurus, lengkung, patah-patah, lipat, dan lain-lain. Garis nyata merupakan sebuah garis yang dihasilkan dari coretan garis lengkung. Garis semua merupakan garis yang muncul karena adanya balas pada lidah warna dan uang. Lidah merupakan lubang dari garis yang membatasi dua bentuk hingga membentuk lidah yang berdiri dalam sisi. 4. Bentuk terdapat 2 macam, yaitu geometris dan geometris. 5. Ruang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ruang nyata, contohnya ruang pada gambar, dan ruang pada batu. Ruang khayalan, contohnya lukisan. 6. Warna adalah kesan yang timbul karena dapat benturan cahaya pada mata. Warna diillustrasikan menjadi 3, yaitu warna pokok atau primer merupakan warna dasar yang diaplikasikan pada warna merah, kuning, dan biru. Warna sekunder yaitu campuran warna dari warna primer, contohnya biru, warna kuning, dengan hijau. Warna ternier yaitu campuran warna dari sekunder dan primer, contohnya kuning sama hijau, dengan kuning, hijau, hijauan. Tekstur merupakan sebuah bidang atau permukaan benda dari suatu karya seni rupa. 8. Tulang terang. Suatu karya seni rupa tapi memiliki kayak benda dan mendapat kesan dalam bagian dari model. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi yang ketiga akan dibacakan oleh Rizwan Dari. Prinsip karya seni rupa. 1. Kesatuan politik.
Prinsip kesatuan ini adalah Jadi bisa kita lain sama-sama dalam Pak. menyerupa sehingga unsur-unsur ini saling berdua satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. 2. Keseimbangan panci. Keseimbangan berdua dengan berat pilihannya suatu pada sini. Prinsip keseimbangan ini memberikan pengaruh besar pada kesan suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Jadi rupa jenis keseimbangan yaitu A. Keseimbangan sinkron, B. Keseimbangan diagonal, C. Keseimbangan simetrik, D. Keseimbangan simetrik. Tiga, irama trimen. Irama trimen merupakan pengulangan satu atau lebih unsur yang berdasarkan secara menurut sehingga mempunyai kesan bergerak. Komposisi. Prinsip seni rupa komposisi merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar pindahan dari sebuah karya seni. 5. Memperkirakan keseimbangan dominan. Prinsip ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras pada dominan dipandang besar kecil, panjang pendek, luas sempit, tinggi rendah dalam masalah prinsip. 6. Pusat perhatian center of interest. Prinsip seni rupa ini disebut benar prinsip dominasi adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau tampaknya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitar. 7. Keselaraan harmoni. Keselaraan adalah prinsip yang menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk berbeda. 8. Gradasi. Gradasi merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan dalam seni secara berangsur-angsur. Prinsip gradasi sering digunakan saat membuat karikatur, lukisan, mosaik, dan seni rupa dua dimensi lainnya. Karena gradasi bergerak menghidupkan karya seni. 9. Pernikahan kontras. Kontras mengatur perbedaan dari dua unsur yang berlawanan. Perbedaan mencolok terlihat di warna, bentuk, dan ukuran sehingga karya seni tidak terkesan selalu larang. Dengan prinsip seni rupa ini hasilnya karya seni akan terasa lebih berwarna dan menarik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Teknik berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa dalam pembangunan seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan menggunakan bahasa untuk mewujudkan objek pada bidang gerak. Sebagai contoh untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan seorang penulis atau seniman lukis untuk menguasai keterampilan teknis menggunakan alat kuas dan mengolah bahan cat pada kanvas video. Karya seni rupa ada juga yang dinamai berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni kriya batik misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Begitu pula seni kriya arya. Untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik mengancam. Lihat dan terima kasih. Itulah hasil dari kelompok hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Sedikit saran, itu kalau kita presentasi jangan membelakangi mata. Seperti ini, karena bukan di belakang saya mau dilihat, tapi setidaknya Anda miring begini dan bisa membaca. Jadi hanya itu saran saya. Jadi ini untuk kelompok yang bertampil. Kalau misalnya memang kalian menampilkan dalam bentuk PowerPoint, atau bisa kalau memang kalian tidak bisa berdiri di sana, kalian tukar posisi saja berganti di sini.
komputer atau di laptop. Oke, mengerti? Oke, kalau begitu kalau mau berapa lagi? Ya, 1. Siapa silakan di kelompok 1. Ini langsung jadi. Sambil menunggu Tamanta untuk mengambil filenya di HP-nya, jadinya dia ribut. Cuma karena siapun. Pala kami jalan. Kita sudah kita. Kesel malah. Kita sudah. Pala. Oke, tunggu baru. Ya, ojo. Mama ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 selaku moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Lila Najla sebagai pemateri pertama. Di samping saya Sofi Adi sebagai pemateri kedua. Di sampingnya lagi Rizna Nisa sebagai pemateri keempat. Di sampingnya lagi Muhammad Hafiz Pratama sebagai pemateri ketiga. Karya seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap mata dan dirasakan dengan raba. Karya seni rupa terbagi menjadi dua bagian, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki batas dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi
dan tinggi sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. Karya seni rupa dua dimensi terbagi dua jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni terdiri dari beberapa contoh, yaitu drawing, seni lukis, relief, seni grafis. Seni rupa terapan terbagi dua, yaitu kriya dan desain. Kriya adalah karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Desain adalah jenis karya yang mencakup perencanaan gambar sampai benda pakai yang diterapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seni kriya terdiri dari tiga jenis, yaitu batik, kriya anyaman, dan karya sunggi. Desain terdiri dari empat, yaitu poster, ilustrasi, logo, dan motif kain. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Sofianu. Unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa yaitu membentuk kesatuan yang berpadu sehingga sebuah karya seni dapat dinikmati secara utuh. Unsur-unsur seni rupa terbagi 8. 1. Titik merupakan unsur dasar dari seni rupa. Akan dapat mewujudkan ide-ide atau sebuah gagasan yang kemudian akan menghasilkan garis-garis bentuk bangkai bidang. Kedua, garis terbagi atas dua, yaitu garis nyata, garis semu. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan keimbangan dari garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi beberapa bidang, mempunyai sisi panjang dan lebar dan ukuran tertentu. 4. Bentuk terbagi dua, geometris dan non-geometris. 5. Ruang terbagi dua, yaitu ruang nyata dan ruang khayalan. 6. Warna terbagi dua, yaitu warna terbagi tiga, yaitu warna pokok atau utama, warna sekunder, dan warna tersier. 7. Tekstur merupakan sebuah bidang atau permukaan benda dari suatu karya seni rupa. 8. Gelap terang. Suatu karya seni rupa pasti memiliki intensitas cahaya agar terlihat lebih indah dan menimbulkan kesan mendalam bagi yang melihatnya. Selanjutnya, materi ketiga akan dibacakan oleh Muhammad Ahmed Pratama. Kritik karya seni rupa. Dalam seni rupa terdapat kritik ini yaitu kesatuan keseimbangan, ritme atau irama, penekanan atau akses, komposisi, proporsi kreatif dan kesedaran atau harmoni. Yang pertama,
ketentuan atau uniti. Yang kedua ketimbangan balance. Tidak irama atau ritme. Yang keempat komposisi. Yang kelima ketimbangan. Yang enam pusat perhatian. Yang ketujuh keselarasan atau harmoni. 8 gradasi. 9 ini tekanan kontras. Selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh rekan Sal. Teknik berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengelola bahan untuk mewujudkan objek pada bidang gerak. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam rangka lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknik menggunakan alat, kuas dan mengolah bahan cat pada kanvas medium. Karya seni rupa ada juga yang dinamai berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni kriya karya misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik motif. Begitu pula seni kriya anjak untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik memayang. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan perabaan. Pesan ini diciptakan dengan mengolah konsep. Sensor. Karya seni rupa terbagi menjadi dua bagian, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa dua dimensi terbagi 2 jenis, yaitu yang pertama seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan seni yang digunakan untuk menampilkan secara visual dari objek kepada banyak orang. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang juga memiliki tampilan estetik dan bisa diraba. Seni rupa murni terdiri dari 4 contoh, yaitu yang pertama graving. Graving adalah proses berkarya seni rupa yang cenderung menggunakan alat dan bahan yang bersifat kering seperti pensil warna, pena, maupun krayon yang digoreskan di atas bidang yang kering juga, misalnya kertas, kanvas, plastik, tembok, dan sebagainya. Seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya 2 dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur
unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubuh gambar lainnya. Yang ketiga, relief. Relief adalah seni pahat dan ukiran tiga dimensi yang biasanya dibuat di atas batu maupun beton. Lanjut. Yang keempat, seni grafis. Seni grafis adalah pembuatan karya seni dengan melakukan teknik cetak di atas permukaan kain, kertas, karton, dan media lainnya. Ya, sekian, terima kasih. Seni rupa terdapat terbagi dua jenis, yaitu yang pertama kriya dan desain. Kriya adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, tetapi tetap memperhatikan aspek fungsional dan juga nilai seni itu sendiri, sehingga seni kriya dapat dikategorikan sebagai sebuah karya seni rupa terapan setara. Desain. Seni desain adalah seni karya yang mencakup perancangan, gambar sampai benda pakai yang diterapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seni kriya terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama batik, yang kedua kriya anyam, yang ketiga kriya sungging, dan desain terdiri dari empat jenis, yaitu yang pertama poster, kedua ilustrasi, ketiga logo, keempat motif kain. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Silakan ke materi kedua atas. Unsur seni rupa yaitu membentuk kesatuan yang berubah sehingga sebuah karya seni dapat dinikmati secara utuh. Unsur seni rupa antara lain estetik. Itu merupakan unsur dasar dari rupa. Yang kedua garis, yang ketiga bidang, empat bentuk, lima ruang, yang keenam warna, yang ketujuh tekstur, dan yang kedelapan terang. Panggilan ditujukan kepada Muhammad Ali, Muhammad Airul dan kawan-kawan. Mari saudara ke ruang guru sekarang. Kelas 11 IPS. Oke, lanjut. Ya, dipersilakan materi ketiga yaitu animasi. Bisa kan? Karya seni rupa. Sekali lagi, panggilan ditujukan kepada Muhammad Ali Airul, kelas 11 IPS. Ke ruang guru sekarang. Prinsip karya seni rupa. Dalam seni rupa terdapat prinsip yaitu kesatuan, keseimbangan, ritme atau irama, penekanan atau aksen, komposisi, proporsi, gradasi, dan keselarasan atau harmoni. Yang pertama kesatuan, unity. Kedua keseimbangan atau balance. Tiga irama, rhythm. Empat komposisi. 5. Proporsi, kesebandingan. 6. Pusat perhatian, center of interest. 7. Keselarasan atau harmoni. 8. Gradasi. 9. Penekanan. Pause. Kelas 11 IPA 2 dan kawan-kawan. Ke ruang guru sekarang. Dipersilakan ke materi terakhir. Dasar sabila. Teknik berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknik menggunakan alat dan mengelola bahan untuk mewujudkan objek pada bidang gerak. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknik menggunakan alat atau kuas dan mengelola bahan atau cat pada kanvas atau video. Karya seni rupa ada juga yang dinamai berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni kriya batik misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa dibuat dengan teknik batik. Begitu
Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bebek itu indah. Pesan mana tadi anu Kak? Nggak ada makanan Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi pertama membawa penelitian sosial. Karya seni rupa. Karya seni rupa adalah cara seni yang membentuk karya seni dari media yang ditangkap, mata dan dirasakan dengan indera. Karya seni rupa terbagi menjadi dua bagian, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi terbagi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Karya seni rupa murni terdiri dari 4 contoh, yaitu drawing, seni lukis, relief, dan seni grafis. Seni rupa terapan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kriya dan desain. Karya seni kriya terdiri menjadi 3 jenis, yaitu batik, kriya anyam, kriya seni. Desain terdiri menjadi 4 jenis, yaitu poster, ilustrasi, logo, dan motif kain. Materi penjelasan dari penelitian yang pertama, sekarang materi yang kedua, unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa yaitu kesatuan yang bentuk sehingga semua seni dapat dinikmati secara utuh. Unsur-unsur seni rupa adalah titik. Titik merupakan unsur dasar dari seni rupa, akan dapat menunjukkan ide-ide atau sebuah gagasan yang kemudian akan menentukan garis dan mengembangkan bidang. Teknik dasar yang menggunakan titik disebutkan teknik positivisme. 2. Garis. Garis dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu garis nyata dan garis semu. Ketiga, bidang. Bidang merupakan pengembangan dari garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang meliputi beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar dengan ukuran yang 4. Bentuk. Bentuk terdapat 2 macam, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. 5. Ruang. Ruang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ruang nyata dan ruang khayalan. 6. Warna. Warna adalah kesan yang timbul karena pantulan cahaya pada mata. Warna dikategorikan menjadi 3, yaitu warna pokok atau primer, warna sekunder, warna tersier. 7. Tekstur. Tekstur merupakan sebuah bidang atau permukaan benda dari suatu karya seni rupa. 8. Gelap terang. Suatu karya seni rupa pasti memiliki intensitas cahaya agar terlihat lebih indah dan menimbulkan kesan mendalam bagi yang melihat. Kemudian
dan ketiga akan dibacakan oleh Hasan. Ya. Pendidikan atau akses kompetensi, proporsi, gradasi, dan kecerdasan satu ini baru diajukan. Dua, keseimbangan. Tiga, irama. Empat, komposisi. Lima, proporsi. Enam, pusat perhatian. Tujuh, keselarasan. 8, gradasi. 9, penekanan. Teknik berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis, penggunaan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan motif pada bidang karat. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah film dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat kuat dan mengelola bahan cat pada kapas menuju karya seni rupa. Ada juga dinamis berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni kriya batik misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Begitu pula seni kriya anyam untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik mengayam. Itulah tadi materi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rebahan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep sensor. Karya seni rupa terbagi menjadi dua bagian, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa dua dimensi terbagi 2 jenis, yaitu yang pertama seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan seni yang digunakan untuk menampilkan secara visual dari objek kepada banyak orang. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang juga memiliki tampilan estetik dan bisa diraba. Seni rupa murni terdiri dari 4 contoh, yaitu yang pertama graving. Graving adalah proses berkarya seni rupa yang cenderung menggunakan alat dan bahan yang bersifat kering seperti pensil warna, pena, maupun krayon yang digoreskan di atas bidang yang kering juga, misalnya kertas, kanvas, plastik, tembok, dan sebagainya. Seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya 2 dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubuh gambar lainnya. Yang ketiga, relief. Relief adalah seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu maupun beton. Lanjut. Yang keempat, seni grafis. Seni grafis adalah pembuatan karya seni dengan melakukan teknik cetak di atas permukaan kain, kertas, karton, dan media lainnya. Sekian, terima kasih. Seni rupa terapan terbagi 2 jenis, yaitu yang pertama kriya dan desain. Kriya adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, tetapi tetap memperhatikan aspek fungsional dan juga nilai seni itu sendiri, sehingga seni kriya dapat dikategorikan sebagai sebuah karya seni rupa terapan. Sementara seni desain adalah seni karya yang mencakup perancangan, gambar sampai benda pakai yang diterapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seni kriya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama batik, yang kedua kriya anyam, yang ketiga kriya sungging, dan
Desain terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama poster, kedua ilustrasi, ketiga logo, keempat motif kain. Sekian dari Kasih. Sama-sama. Silakan pemateri kedua atas. Bu. Bu. Unsur seni rupa yaitu membentuk kesatuan yang berubah sehingga sebuah karya seni dapat dinikmati secara utuh. Unsur seni rupa antara lain estetik. Itu merupakan unsur dasar dari rupa. Yang kedua garis, yang ketiga bidang, 4 bentuk, 5 ruang, yang keenam warna, yang ketujuh tekstur, dan yang kedelapan terang. Panggilan ditujukan kepada Muhammad Ali, Muhammad Airul dan kawan-kawan. Mari saudara ke ruang guru sekarang. Kelas 11 IPS. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Ya, dipersilakan materi ketiga yaitu Anis. Bisa kan? Karya seni rupa. Sekali lagi, panggilan ditujukan kepada Muhammad Ali Airul, kelas 11 IPS. Ke ruang guru sekarang. Coba lebih tinggi kan Bang? Prinsip karya seni rupa. Dalam seni rupa terdapat prinsip yaitu kesatuan, keseimbangan, ritme atau irama, penekanan atau aksen, komposisi, proporsi, gradasi, dan keselarasan atau harmoni. Yang pertama kesatuan, unity. Kedua keseimbangan atau balance. 3 irama, rhythm. 4 komposisi. 5 proporsi, kesebandingan. 6 pusat perhatian, center of interest. 7 keselarasan atau harmoni. 8 gradasi. 9 penekanan. Pausir, kelas 11 IPA 2 dan kawan-kawan. Ke ruang guru sekarang. Dipersilakan pemateri terakhir Ida Salsabila. Teknik berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknik menggunakan alat dan mengelola bahan untuk mewujudkan objek pada bidang gerak. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknik menggunakan alat atau kuas dan mengelola gambar atau cat pada kanvas atau video. Karya seni rupa ada juga yang dinamai berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni kria batik misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa dibuat dengan teknik batik. Begitu pula seni kria hanya untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik mengkaya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosan mana tadi? Tidak ada makanan, kan?
rupa. Karya seni rupa adalah cara seni yang membentuk karya seni dari media yang ditangkap mata dan dirasakan dengan perasaan. Karya seni rupa terbagi menjadi dua bagian, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa dua dimensi terbagi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Karya seni rupa murni terdiri dari 4 contoh, yaitu drawing, seni lukis, relief, dan seni grafis. Seni rupa terapan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kriya dan desain. Karya seni kriya terdiri menjadi 3 jenis, yaitu batik, kriya anyam, kriya kuning. Desain terdiri menjadi 4 jenis, yaitu poster, ilustrasi, logo, dan motif kain. Dari penjelasan dari pematerian yang pertama, sekarang materi yang kedua, unsur seni rupa. Unsur seni rupa merupakan sehingga semua seni dapat dinikmati secara utuh. Unsur-unsur seni rupa adalah titik merupakan unsur dasar dari seni rupa akan dapat menunjukkan ide-ide atau sebuah gagasan yang kemudian akan menunjukkan garis bentuk bahkan bidang. Teknik dasar yang menggunakan titik disebutkan teknik positivisme. 2. Garis. Garis dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu garis nyata dan garis semu. Ketiga, bidang. Bidang merupakan pengembangan dari garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang meliputi beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar dengan ukuran tertentu. 4. Bentuk. Bentuk terdapat 2 macam, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. 5. Ruang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ruang nyata dan ruang khayalan. 6. Warna. Warna adalah kesan yang timbul karena pantulan cahaya pada mata. Warna dikategorikan menjadi 3, yaitu warna pokok atau primer, warna sekunder, warna tersier. 7. Tekstur. Tekstur merupakan sebuah bidang atau permukaan benda dari suatu karya seni rupa. 8. Gelap terang. Suatu karya seni rupa pasti memiliki intensitas cahaya yang terlihat indah dan menimbulkan kesan mendalam bagi yang melihatnya. Kemudian hasil ketiga akan dibacakan oleh Hasan. Menekan atau akses komposisi, proporsi, gradasi, dan keserasan atau harmoni. Kedua, 2. Keseimbangan. 3. Irama. 4. Komposisi. 5. Proporsi. 6. Pusat perhatian. 7. Keselarasan. 8. Gradasi. 9. Penekanan. Teknik berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis, penggunaan alat dan mengolah bahan untuk menunjukkan motif pada bidang karat. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah film dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat kuat dan mengelola bahan cat pada kapas medium karya seni rupa. Ada juga dinamis berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Seni
Kria batik, misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Begitu pula seni kria anyam untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik mengayam. Itulah tadi materi dari kami. Sekian, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ambil bukunya nak. Ini ada Oke, di semua kelompok yang tampil ada beberapa yang ingin saya komentari. Yang pertama itu berkaitan dengan unsur-unsur karya seni rupa 2 dimensi. Rata-rata dari semua kelompok kalian itu memaparkan unsur-unsur, tapi tidak ada gambar yang kalian tampilkan. Seperti misalnya unsur-unsur karya seni rupa 2 dimensi itu kan ada titik. Nah, bisa kalian cantumkan di situ atau mengambil gambar titik. Seperti misalnya garis. Garis itu kan ada beberapa macam, seperti misalnya garis lurus, garis bergelembung, garis spiral, garis zigzag. Jadi ada banyak macamnya. Harusnya itu kalian memasukkan contoh gambar-gambar itu. Hanya itu yang saya kemudian terakhir juga yang teknik. Teknik itu ada beberapa macam. Ada banyak macamnya, seperti misalnya teknik mosaik, teknik ini, ada banyak macamnya. Jadi tekniknya ini dari kelompok 1 sampai kelompok 5 saya lihat itu hanya mendeskripsikan bagaimana tekniknya, kemudian bahan apa yang digunakan kalau misalnya menggambar atau melukis. Karena yang saya simak tadi itu hanya ada gambar, tekniknya itu gambar, dan ada beberapa pewarna yang digunakan. Hanya itu, harusnya itu penjelasannya lebih ada lagi sehingga kita bisa memahami. Oke, mengerti? Jadi insya Allah minggu depan pada pertemuan selanjutnya itu saya akan jelaskan sedikit apabila kita sudah ingin masuk pada proses berkarya. Jadi saya akan menjelaskan itu. Kemudian ini kan kalian sudah menerima materi. Ini kan kalian sudah menerima materi. Jadi ini adalah LKPD. Saya mau melihat bagaimana kemampuan kalian atau bagaimana pemahaman kalian. Jadi ini hanya 10 nomor soal pilihan ganda. LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD. Oke, saya bagikan nah. Jadi tulis nama, kemudian silakan kerjakan. Ya, tulis nama di pojok. Jadi tulis nama tadi ujungnya ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan bosan? Tidak. Oke, dengar. Ini bisa
Ya, jadi soalnya itu disilang saja, terserah mau silang mau lingkari, yang jelas ada jawabannya. Di sana tak? Di ujung. Ini nama. Ini sekarang kerjakan. Jangan dekat sekali. Jangan keseluruhan saja kita. Ada yang sudah selesai? Jika ada yang sudah selesai, bisa bilang di Nana. Ada yang sudah selesai? Jika ada yang sudah selesai, bisa bilang di Nana. Sudah?
Tuhan kau. Baik. Oke, jadi yang selesai bisa mengumpulkan ya. Iya. Gini-gini kerja main. Oke, Ontana. Sudah kumpul ini saya akhir Ibu. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada kompetensi keterampilan, yaitu memodifikasi karya seni berkaitan dengan teknik apa yang akan kalian pilih. Jadi nanti akan saya sampaikan materinya. Kemudian sebelum saya menutup pembelajaran ini, saya ingin kalian itu seperti minggu kemarin, itu kan saya kalau mengatakan belajar seni budaya, ada slogan yang harus kalian ucapkan. Seperti misalnya kreatif berkreasi, cerdas cerdaskan. Masih ingat? Tapi kali ini kalau saya mengatakan belajar seni budaya, kalian mengatakan kece. Kemudian kalau saya mengatakan kece, kalian mengatakan kreatif berkreasi, cerdas cerdaskan. Oke, paham? Iya. Ano tuh? Kesini. Ayo sini dulu ada puluh duit lagi. Astagfirullah, minta. Dia minta sebelah dia minta. Hah? Dia aja dong. Aku isu nah. Aku isu. Kau sudah sedih-sedih. Bisa juga, maksudnya sambil jalan gitu. Kemudian juga teman-teman. Ada bapak tuh. Kemana nih anti kamera? Hah? Ya, jadi soalnya itu disilang saja, terserah mau silang mau lingkari, yang jelas ada jawabannya. Salah satu Halo guys. Apa lagi? Jadi halo kapan kamu palu gambar-gambaran? Kali itu Dari mana sih? Di tengah mata, di ujung.
Ada yang sudah selesai? Jika ada yang sudah selesai bisa bilang di Nana. Sudah? Kan ini sudah selesai. Wes. Sudah, Bu. Kayaknya ini lancar semua. Jadi pemikirannya sudah Oke, jika yang selesai bisa mengumpulkan ya. Oke, sudah kumpul ini saya akhiri. Ibu. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada kompetensi keterampilan, yaitu memodifikasi karya seni berkaitan dengan teknik apa yang akan kalian pilih. Jadi nanti akan saya sampaikan materinya. Kemudian sebelum saya menutup pembelajaran ini, saya ingin kalian itu seperti minggu kemarin, itu kan saya kalau mengatakan belajar seni budaya, ada slogan yang harus kalian ucapkan. Seperti misalnya kreatif berkreasi, cerdas cerdasa. Masih ingat? Tapi kali ini kalau saya mengatakan belajar seni budaya, kalian mengatakan kece. Kemudian kalau saya mengatakan kece, kalian mengatakan kreatif berkreasi, cerdas cerdasa. Oke, paham? Oke, belajar seni budaya. Kece. Kreatif.
Atau